Welcome to Ashifa Boarding School. Selamat datang di Ashifa. Marhaban bima'hadina ma'hadi Syifa Sagala Herang. Ahlan wa sahlan fi Ma'had Ashifa Sagala Herang. Dengan visi membangun generasi visioner menuju peradaban Rabbani, Ashifa Boarding School Subang memadukan kurikulum keislaman, kurikulum nasional, dan kurikulum kepemimpinan dengan tujuan mencetak generasi Rabbani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sebastian Abadi, Sarjana Psikologi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan K2 tahun 2022 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Hari ini saya akan melaksanakan praktik layanan bimbingan klasikal dengan pendekatan problem based learning dengan materi memilih studi lanjutan yang tepat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap sehat, tetap sedang, luar biasa, luar biasa. Masya Allah. Beri aplaus untuk kita semua. Ya, berjumpa kembali di layanan bimbingan klasikal BK. Nah, untuk keberkahannya, supaya diberikan kelancaran keberkahan dalam kegiatan bimbingan kita, mari kita buka dulu dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Istidadat Musailah Istidadat Musailah Doaan Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana PAS-nya lancar semua ya? Alhamdulillah. Tapi kalau untuk kalian, saya selalu percaya nilai kalian itu memang di atas rata-rata. Kenapa? Karena kalian adalah orang-orang yang terpilih. Semua yang masuk Ashifa adalah orang-orang yang terpilih. Dari ribuan orang lahirlah kalian yang lolos seleksi. Dari sekian 4.000 orang pendaftar, hanya sekian ratus yang masuk dan kalianlah salah satunya. Ini suatu hal yang sangat membanggakan, dan itu merupakan potensi yang harus kalian syukuri, seperti itu. Oke, sebelumnya saya mau presensi dulu. Ustadz mau presensi dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Naulia, Pak. Siapa? Ada Naulia. Ada Naulia. Kenapa? Izin Oh, izin. Oke, ada Naulia izin. Izin apa tuh? pulang ke Qatar. Oh, pulang ke Qatar. Oke. Kemudian Hisam Hisam kenapa? Usulan. Oke, sudah. Oke, siap. Alhamdulillah. Yang lainnya sehat ya? Oke, sudah pada fokus semua ini? Oh, yang benar. Oke, Ustaz cek ya. Pagi. Tuh kan? Pagi. Oke, pagi, siang, sore, pagi, siang, malam. Tuh. Oke, malam. Oke, kita ulangi sekali lagi. Pagi, siang, sore, malam. Oke. Ini tapi sudah semakin fokus. Hanya satu orang. Oke, kita mulai lagi. Pagi, siang, malam. Oke, alhamdulillah sudah fokus semuanya. Oke, kita akan bermain sejenak biar tidak terlalu tegang. Kalian tahu suara binatang kan? Oke, masa nggak tahu? Suara ayam seperti apa? Suara ayam, suara bebek. Oke, suara bebek, Kalau ayam agak paling petok-petoknya. Suara bebek apa? Oh, wek. Oke, suara burung. Oke, cit. Suara guguk. Suara anjing? Guguk. Oke. Suara apa, ada ide nggak suara apa? Kambing. Oh, suara kambing. Suara kambing apa suaranya? Be. Oh, be. Oke, suara kucing seperti apa? Oke, pintar semuanya. Oke, kita akan bermain suara binatang. Instruksinya,
Saya instruksinya adalah telunjuk saya. Kalau saya tunjuk keluar suaranya tapi satu kali. Misalnya wek, wek. Jadi wek. Satu kali. Wek. Oke. Burung suaranya apa teh? Cit. Oke. Cit aja, cit. Oke. Oke, suara tadi gugup. Gugup. Oke, suara kambing. Oke, ini paling menjiwai. Oke, suara kucing. Oke. Oke. Agak ini dong, agak merdu. Miau gitu. Oke, miau. Oke. Oke, kita akan mulai ya. Oke ya, kita akan mulai. Oke, sudah mulai ini. Oke, siap. Konsentrasi. Oke. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Ustadz hari ini akan menyampaikan sebuah layanan dalam bimbingan klasikal. Temanya tentang sekolah lanjutan. Karena kalian sudah SMA, maka ya kalian sudah mulai memikirkan bagaimana studi lanjutan kalian ke depan. Nah, metode yang akan Ustadz gunakan adalah problem based learning. Karena problem based learning berarti nanti akan ada masalah yang Ustadz sampaikan. Nanti masalah yang Ustadz sampaikan, silakan kalian diskusikan, cari solusi dari masalah tersebut. Sampai di sini dipahami ya? Oke. Nanti kalian bekerja akan terbagi menjadi beberapa kelompok. Diharapkan semuanya bisa diskusi dengan aktif. Oke, sampai di sini ada yang pertanyaan? Paham? Oke. Adapun tujuan layanan bimbingan klasikal kita hari ini adalah diharapkan setelah layanan bimbingan klasikal kita hari ini, yang pertama, kalian dapat memperbandingkan berbagai macam pilihan studi lanjut yang ada. Yang kedua, kalian dapat menyimpulkan pilihan studi lanjut yang tepat. Yang ketiga, diharapkan setelah bimbingan ini kalian dapat merencanakan pilihan studi lanjut yang tepat sesuai dengan minat dan bakat kalian. Oke, dipahami sampai di sini? Sebelum kita lanjutkan, kita buat dulu kontrak belajarnya supaya nanti kontrak belajar ini akan menjadi panduan kita, kesepakatan kita bersama, sehingga proses ke depan bisa berjalan kondusif, nyaman untuk Ustadz dan untuk kalian semua. Oke, kita sepakati ya kontrak belajarnya. Yang pertama adalah semua harus aktif. Sepakat? Oke. Semua harus aktif berarti semuanya bekerja, tidak ada satu orang di kelompok yang bekerja sendirian kemudian yang lainnya diam. Semuanya harus aktif berkontribusi. Yang kedua, tidak ada yang tidur. Oke, sepakat? Oke. Dan Piala Dunia sudah berakhir belum? Belum. Oke, belum. Nanti kalian nontonnya ini aja, nontonnya nanti siaran ulang aja ya di rumah. Karena di sini nggak ada TV ya. Oke, tapi berita-berita tetap bisa kalian baca di internet, insya Allah. Oke, yang ketiga jaga kondusivitas kelas, tidak ada yang berisik atau melakukan hal lain di luar pembelajaran ini. Sepakat? Oke, sepakat. Oke, Ustadz ingin menyampaikan sebuah berita faktual. Ini bukan berita burung, tapi berita faktual langsung dari media nasional. Ustadz mengumpulkan berita-berita dari media nasional. Sekitar ada 6 media nasional memberitakan tentang sekolah kita. Ashifa Boarding School menduduki peringkat ke-79 tertinggi nasional. Oke, beri aplaus semuanya. Peringkat 79 tertinggi nasional dan kita masuk peringkat 9 se-Jawa Barat. Dan ini merupakan prestasi kita semua termasuk kalian semua. Ini merupakan sebuah hal yang sangat membanggakan. Pertanyaannya, ini kan diperoleh oleh kakak-kakak kalian ya, yang kemarin yang sebelumnya lulus ya, masuk perguruan tinggi, kemudian nilai UTBK-nya di grade dengan seluruh sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Sekolah kita masuk ranking 79 dan ranking 9 se-Jawa Barat. Nah, pertanyaannya, pada masa kalian, kira-kira kita akan ranking berapa? Ranking berapa kira-kira?
masa kalian? Ranking 30 nasional. Oke, ranking 30 nasional. Oke, beri aplaus. 30 nasional. Ranking berapa? 20 nasional. Oke, 20 nasional. Oke, luar biasa. 30, 20. Oke, ada lagi yang berani lebih. Ranking berapa? Ranking 10 nasional. Oke, ranking 10 nasional, 10 besar nasional. Beri aplaus. Nah, saya pun tentunya berharap hal itu, dan sangat mungkin kita akan sampai ke tahap itu karena kita melakukan progres yang luar biasa dari ranking 700 ke ranking 400 ke ranking 300, kemudian kita melesat langsung melewati 100 besar nasional. Jadi sangat mungkin pada masa kalian kita akan masuk 10 besar nasional, bisa jadi 5 besar. Sebuah hal yang sangat mungkin, dan kuncinya ada berada di kalian semua. Namun ada sebuah permasalahan yang menjadi tantangan. Masuk ke ranking 30, 20, 10, bahkan ranking 5 besar, itu sebuah hal yang sangat mungkin. Toh kita begitu luar biasa percepatannya. Dari ranking ratusan, masuk dari 700-an ke 300, langsung melesat menembus 100 nasional. Berada di ranking 79. Melonjak ratusan grade begitu saja. Itu prestasi kakak-kakak kalian. Dan prestasi itu tentu harus dilanjutkan oleh kalian. Tapi ada sebuah hal yang menjadi pemikiran saya pribadi, dan saya akan bagikan pada antum semua. Permasalahan ini harus bisa kita selesaikan. Apa permasalahannya? 81,4% siswa kelas semua kelas di SMA ITS Boarding School tahun 2022 masih bingung mau melanjutkan kemana. Hasil angket menunjukkan seperti itu. Ini merupakan sebuah warning buat kita. Kalau kita masih bingung mau melanjutkan studi lanjutan kemana, bagaimana kita bisa masuk nilai UTBK tertinggi 5 besar? Ini sebuah permasalahan besar yang harus kita selesaikan. Dan kalian semua sebagai siswa kelas 10, ini menjadi sebuah penentu 2 tahun lagi ke depan. Apakah kalian menjadi angkatan yang membawa Ashifa Boarding School meraih predikat sebagai sekolah 5 besar nasional di bawah bendera angkatan kalian? Ini merupakan sebuah PR besar buat kita. Jadi saya harapkan setelah layanan ini selesai, kalian bisa memilih sekolah lanjutan yang tepat. Nah, dari kondisi seperti itu, ini menjadi sebuah PR besar untuk kita. Bagaimana kita bisa meneruskan perjuangan kakak-kakak kelas kalian yang sudah berada di ranking 79 bisa langsung naik ke grade-grade berikutnya. Nah, dalam materi ini kita akan bahas lebih lanjut tentang problematika kebingungan masuk memilih studi lanjutan. Jadi kita akan masuk ke tahapan berikutnya. Seperti yang saya sampaikan, nanti kita akan diskusi kelompok dan nanti diharapkan semuanya bisa aktif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, siap untuk kita lanjutkan tahapan berikutnya? Siap. Oke, siap. Kita akan lanjutkan. Ustadz akan putarkan sebuah video, tentang sebuah permasalahan kebingungan masuk studi lanjutan. Kalian pelajari video ini akan menjadi materi diskusi kita. Oke, siap ya? Kita lanjutkan. Oke. Pagi. Oke, pagi. Oke, alhamdulillah masih fokus. Banyak banget mahasiswa yang salah jurusan. Data riset dari Manual aja menunjukkan bahwa 90% mahasiswa merasa mereka salah masuk jurusan kuliah. Bahkan itu adalah alasan kenapa ya Manual, perusahaan yang membolehkan jurusan buat remaja itu ada. Dari sana aja udah kelihatan bahwa masalah pemilihan jurusan itu benar-benar penting dan krusial banget. Oleh karena itu, video kali ini akan membahas tips untuk memilih jurusan dengan tepat. Kalau yang dikutip dari cerita Glenn Hardy, yaitu video marketing Zenius, ada satu fenomena sosial yang biasanya muncul di lingkungan kampus, yaitu terdapat kelompok mahasiswa yang suka berpindah tiap hari, dan ya kerjanya adalah mengeluh. Mereka ngomong terus tentang kuliah yang membosenin lah, dosen X galak, tugas kebanyakan, kuis susah, ujian bentar lagi, dan lain sebagainya. Nah, buat lo semua yang calon mahasiswa, mau lo nanti ada di jurusan apapun, bisa gue pastikan bahwa lo akan ketemu sama kelompok seperti ini. Dan biasanya kelompok seperti ini atau geng seperti ini adalah geng mahasiswa yang memang para salah jurusan. Makanya jangan sampai lo masuk ke kelompok itu dan membuang 4 tahun waktu berharga lo untuk belajar pelajaran yang gak lo suka. Dan
jangan sampai 4 tahun itu lo pakai bergeluh, buang duit, buang waktu, sekaligus juga buang kesempatan. Nah, langsung aja, inilah tips untuk lo buat memilih jurusan. Pertama, you have to love what you learn. Lo harus suka apa yang kamu pelajari. Simple. Kalau lo suka, ya pastinya lo gak bakal ngeluh pas lagi belajar. Bahkan instead of lo pasti bakal lebih semangat kuliah, belajar lebih giat, dan pastinya akan ngaruh nilai lo juga yang akan makin bagus dibandingin sama yang gak semangat kuliah. Apalagi kalau lo ada dorongan kuat buat berprestasi, belajar akan menjadi sebuah kenikmatan buat lo. Sekaligus lo bisa ngebanggain keluarga lo karena nilai lo juga bagus. Tips yang kedua adalah you have to know what you will learn. Lo harus tahu secara detail apa yang akan lo pelajari saat lo kuliah. Tak kenal maka tak akan sayang. Gue punya banyak teman yang milih jurusan psikologi tapi gak tahu sebenarnya psikologi itu ngapain. Dan pada akhirnya kaget dan ngeluh karena pas sudah kuliah kita tuh nemu pelajaran statistik dan metode penelitian yang dijibun banget, bahkan sampai 3 kali, entah 4 kali, gue lupa. Makanya penting banget bagi lo untuk tahu apa aja yang akan lo pelajari nanti saat udah kuliah. Jangan sampai kayak gini, misal lo masuk psikologi karena ngira nantinya bakal bisa baca pikiran orang dan akhirnya kaget dan gak suka ketika lo baru tahu anak psikologi sama sekali gak belajar hal yang gituan. Bahkan kita belajar statistik. Intinya, do your research. Banyak banget website yang bisa lo cari di Google yang bisa menyediakan knowledge yang lo butuhkan tentang jurusan kuliah. Yang ketiga, setelah tahu, lo harus coba. Ya, ada banyak banget orang yang nyangka suka sama sesuatu, tapi setelah nyoba belajar, baru tahu bahwa dia gak suka-suka banget. Contohnya dulu gue pernah punya mimpi untuk jadi electronic music producer terkenal, macam Skrillex. Gue sempat mendalami mimpi itu selama sekitar setahun lebih. Gue bahkan pernah masuk 10 besar dan 5 besar kompetisi remix, meskipun gak pernah menang. Gue kerja keras banget dulu, tapi ya setelah gue coba dan gue pikir-pikir lagi, gue akhirnya sadar bahwa gue gak terlalu enjoy memproduksi electronic music. Gue emang pengen sih jadi produser terkenal, terus jadi DJ, terus tampil di depan banyak orang, tapi ya udah gitu. Yang gue pengen sebenarnya cuma enaknya doang, pas udah terkenalnya doang. Gue baru tahu bahwa producing ternyata lebih dari sekedar bikin lagu dan masang-masang note yang dipasang di FL Studio atau Ableton. Itu aplikasi buat bikin. Ya, selain lo harus tahu teori musik, lo juga harus tahu sound effect dan transisi juga buat di musik. Itu dimana teorinya lo harus tahu kapan tempatin itu. Selain itu lo juga harus bisa mixing biar instrumennya ngeplay dengan baik. Belum lagi dengan untuk jadi DJ, lo juga harus latihan lama banget biar bisa nyambung lagu dan bikin set yang gak lo bosenin. Dan ternyata proses dibaliknya yang baru gue ketahui setelah gue cobain, ternyata adalah proses yang gak gue sukai. Setelah gue lihat lagi, justru hal yang gue suka adalah storytelling. Entah itu lewat tulisan, foto, atau video, atau ya video yang kayak yang gue buat sekarang. Dan lo bisa lihat tulisan-tulisan gue, baik yang ada di Selasar, Kompasiana, dan sebagainya, itu selalu nambah. Ya karena gue enjoy ngelakuinnya gitu. Gue rela ngelakuin semua proses masih dibalik itu, mulai dari begadang, buat cerita, tulisan, atau mungkin script, belajar HTML dan CSS biar orang-orang enak baca cerita di blog gue gitu. Dan gue juga rela untuk capek-capek bikin video kayak ginian di YouTube. Ini gue kutip dari Green Nabi lagi. Intinya lo harus pilih bidang yang membuat lo tertantang, pilih bidang yang bikin lo penasaran sampai lo rela buat break itu siang malam tanpa kenal waktu, meskipun lo gak dibayar, meski lo gak dibayar sekalipun. Pilih bidang yang tanpa disuruh pun lo udah curi-curi waktu buat belajar sendiri, atau tanpa sadar suka cari-cari info di internet atau lewat Google. Pilih jurusan yang memicu sense of wonder dalam diri. Pilih jurusan yang benar-benar akan jadi muara ilmu pengetahuan yang ingin lo tekuni sampai akhir hayat lo. Ketika lo udah memilih bidang yang bikin lo merinding karena tertantang, gak akan ada lagi tuh pertanyaan semacam, kalau jurusan X ini kerjanya nanti ngapain, prospek gajinya gede gak, jurusan ini kerjanya ngapain aja sih nantinya. Kalau lo masih berputar-putar dengan pertanyaan semacam itu, lo gak khawatir buat jadi masuk bagi mahasiswa salah jurusan. Nah, di video kali ini akan menjelaskan jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia berdasarkan klasifikasi dari Kemendikbud. Tapi sebelumnya, kamu perlu tahu dulu nih bahwa ada 2 jenis pendidikan tinggi yang ada di Indonesia,
yaitu program pendidikan tinggi akademis dan program pendidikan tinggi vokasional. Apa ya bedanya? Yang pertama, program pendidikan akademis. Jadi, program pendidikan akademis ini berfokus pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu. Jadi, fokus pembelajarannya itu teorinya lebih banyak daripada praktik. Kira-kira 60/40 lah. Nah, pendidikan akademis ini terbagi menjadi 3 program. Program yang pertama yaitu adalah S1 dengan gelarnya sarjana, S2 dengan gelarnya magister, dan S3 dengan gelarnya doktor. Sementara itu ada juga nih yang namanya program pendidikan vokasional. Program pendidikan vokasional ini bertolak belakang dengan pendidikan akademis. Di program pendidikan vokasional, kamu itu lebih banyak mempelajari prakteknya dibanding teori. Kira-kira perbandingannya 60/40. Programnya terbagi lagi menjadi pertama D1 dengan gelarnya yaitu ahli pratama, D2 gelarnya adalah ahli muda, D3 dengan gelarnya ahli madya, dan D4 dengan gelarnya sarjana terapan. Lulus dari sini, kamu bisa langsung terjun ke dunia profesional. Kalau tadi kita udah bahas program pendidikannya, sekarang kita akan bahas apa aja sih sebenarnya perguruan tingginya. Jadi perguruan tinggi yang pertama adalah universitas. Universitas ini adalah perguruan tinggi yang menyediakan berbagai program studi dengan beragam rumpun ilmu yang dikelompokkan ke dalam fakultas-fakultas. Nah, di universitas mereka menyelenggarakan program pendidikan akademis dan juga program pendidikan vokasional. Contohnya, di UI itu ada rumpun sosial humaniora terdiri dari teman-teman yang di jurusan fisik, FIB, dan lain-lain. Lalu ada juga rumpun sains dan teknologi. Ini teman-teman dari fakultas teknik, dari Fasilkom, dan ada rumpun ilmu kesehatan. Tentu aja dari teman-teman dari kedokteran, kedokteran gigi, kesehatan masyarakat, dan sebagainya. UI juga punya program vokasi yang terpisah dari fakultas-fakultas lainnya. Contoh berikutnya yaitu adalah Universitas Sahid. Di universitas ini dia punya fakultas seperti Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Teknik, Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan program vokasional yang tergabung di dalam fakultas yang disediakan. Jenis perguruan tinggi yang kedua adalah institut. Institut ini adalah jenis perguruan tinggi yang menyediakan berbagai program studi baik akademis maupun vokasional. Namun berbeda dengan universitas, di institut itu hanya terdiri dari satu rumpun atau satu jenis keilmuan yang terbagi dalam beberapa fakultas. Contohnya yaitu Institut Teknologi 10 November alias ITS. Di ITS ini fakultasnya masih satu jenis ilmu yaitu saintek, seperti Fakultas Teknik Elektro, ada Fakultas Teknik Industri, Fakultas Teknologi Kelautan dengan program diploma yang terpisah. Contoh lainnya yaitu ITNAS Bandung. Dia punya Fakultas Teknik Industri, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, dan juga Fakultas Seni Rupa dan Desain. Jenis perguruan tinggi yang ketiga adalah sekolah tinggi. Sekolah tinggi ini mirip nih dengan universitas dan institut. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyediakan program-program studi akademis dan atau vokasional, tetapi umumnya hanya terdiri dari satu fakultas saja dengan beberapa program studi pada cabang ilmu yang sama. Contohnya adalah Sekolah Tinggi Sandi Negara. Dia punya 5 program studi di bidang kesandian. Contoh lainnya adalah Trisakti School of Management. Di Trisakti ini dia memiliki 2 program studi yaitu akuntansi dan manajemen. Baru di dalamnya terdiri dari beberapa seminar. Jenis perguruan tinggi yang keempat adalah Politeknik. Politeknik ini adalah perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan program vokasional dari berbagai cabang ilmu atau keahlian. Biasanya terdiri atas beberapa jurusan dan di dalam jurusannya ada beberapa program studi. Contohnya adalah Politeknik Negeri Semarang. Dia punya jurusan teknik sipil dengan prodi diantaranya prodi konstruksi gedung dan juga prodi konstruksi sipil. Lalu dia juga punya jurusan administrasi bisnis dengan prodi seperti manajemen pemasaran, administrasi bisnis terapan, dan lain-lain. Ya, anak-anak sekalian, tadi kita sudah saksikan video tentang memilih studi lanjutan dan berbagai macam problematika mahasiswa salah jurusan. Oke, mudah-mudahan ini bisa tertangkap dan ini bisa menjadi inspirasi buat kalian. Sebelumnya Ustadz mau cek dulu coba antum, bagaimana tadi video yang tadi ditampilkan? Ada yang didapatkan? Ada. Apa tuh? Kayak kita harus benar-benar pilih jurusan sesuai dengan apa yang minat kita gitu. Oke. Salah jurusan. Oke. Memilih jurusan yang betul-betul sesuai dengan minat kita, karena banyak
tadi yang fenomena banyak salah jurusan ya, begitu banyak. Oke, luar biasa. Dan tentunya di sini tidak ada yang ingin menjadi gerombolan mahasiswa salah jurusan seperti yang disampaikan tadi ya. Istilahnya walaupun agak ekstrim tapi memang terkesan seperti itu. Sekumpulan mahasiswa yang salah jurusan kemudian akhirnya dia merasa merasa tersiksa dengan pilihannya. Dan saya yakin para siswa SMA IT Ashifa Boarding School, sekolah unggulan di Jawa Barat ini tidak mungkin mengalami masalah tersebut. Dan saya berharap kita semua bisa memilih jurusan yang tepat. Oleh karena itu kita akan lanjutkan ke diskusi. Oke, sebelum kita lanjutkan ke diskusi, seperti Ustadz sampaikan nanti kita akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nampaknya ini ya, kita gunakan kelompok yang sudah jadi saja. Oke, kita akan dibagi kelompok. Ustadz tentukan nama kelompoknya, karena nanti ini akan berkaitan dengan tugas yang harus kalian diskusikan. Oke, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, siap? Sepakat? Oke. Nah, ini ada tambahan materi seputar yang tadi tentang berbagai macam jenis-jenis perguruan tinggi, baik tadi akademik, vokasi, kemudian jalur-jalur masuknya, ada SBMPTN dan segala macamnya. Nanti silakan kalian pelajari, kemudian kalian diskusikan. Kemudian ada juga lembar kerja peserta didik. Ini lembar kerja ini untuk dikerjakan per kelompok. Ada 5 pertanyaan. Jawab, diskusikan sesuai dengan nomor kelompok. Oke, misalnya ini kelompok 1, berarti kalian diskusikan dan jawab pertanyaan kelompok 1. Begitu juga selanjutnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Paham? Oke. Oke, silakan diskusikan dan jawab sesuai dengan nomor kelompoknya. Silakan. Ingat, sesuai kontrak yang kita sepakati tadi, semuanya aktif. Bagaimana cara memilih studi lanjutan tepat dengan potensi? Oke.
perbedaan dari belajar yang lain. Ya, contohnya SNMPTN dengan PAS dan PIDN. Jadi kenapa? Dua-duanya sama-sama seleksi prestasi. Berbagai lembaga pemerintah sebagai penyelenggaraan pendidikan. Sebagai penyelenggara pendidikan seperti PDN, PKN Islam, Waktunya sudah habis. Waktu untuk diskusi kita akan waktu untuk kalian mendiskusikan di dalam kelompok. Kita akan lanjutkan diskusi antar kelompok, lintas kelompok. Kita akan presentasikan. Sudah selesai semuanya ya? Oke, alhamdulillah. Kita akan lanjutkan diskusi antar kelompok. Nanti masing-masing mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan nanti yang dari kelompok lain bisa mengajukan pertanyaan. Oke, siap kita lanjut? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mendapatkan soal diskusi yang nomor 1, yaitu apa yang dimaksud perguruan tinggi akademis dan apa kelebihannya. Jawabannya tentu saja perguruan tinggi akademis adalah perguruan tinggi yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu. Dan kelebihannya, Anda akan menguasai keilmuan secara mendalam dan memiliki peluang mengembangkan keilmuan baru dan strategis menempati posisi manajerial di dunia kerja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya mungkin untuk kelompok 1? Oke, silakan. Dari kelompok 5. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah di satu perguruan tinggi dapat melakukan 2 bidang sekaligus, yakni akademik dan vokasi? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah di satu perguruan tinggi bisa melaksanakan 2 bidang sekaligus katanya, akademik dan vokasi? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Saya perwakilan kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jawabannya adalah bisa. Karena contoh ada di Universitas Indonesia. Dia di dalam satu universitas ada 2 bidang, yaitu akademis dan vokasi. Di dalam satu univ itu ada S1 dan D3. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oh iya, ada. Contohnya di UI. Di UI itu ada program S1-nya, ada juga program diplomanya seperti itu. Oke, terima kasih. Kelompok 1 silakan beri aplaus kembali untuk kelompok 1 dan kelompok 5. Kelompok 3. Oke. Kelompok 3 siap ya? Oke, kelompok 3. Siapa yang akan presentasi? Di sini ya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan
perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama ada saya Raffi Fauzan Ar-Rasyid, kedua ada Muhammad Zafran, ketiga ada Muhammad Azam Izatul Islam, dan yang keempat ada Sata Falah Abror. Dan untuk hasil diskusi kami tadi mengambil sebuah sebuah soal yang sebuah soal, apa perbedaan universitas, institut, sekolah tinggi, dan sekolah kedinasan? Jawaban yang kami berikan adalah universitas adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program akademik atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam satu fakultas. Lanjut, institut suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan teknologi ataupun kesenian yang sejenis. Lalu untuk sekolah tinggi perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Dan yang terakhir, sekolah kedinasan, perguruan tinggi negeri yang memiliki ikatan dinas dengan berbagai lembaga pemerintahan sebagai penyelenggaraan pendidikan seperti PDN, PKN STAN, yang merupakan beberapa contoh yang biasa diminati oleh para siswa. Oke. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan tentang aneka pendidikan lanjutan. Ternyata pendidikan lanjutan itu beraneka ragam ya macamnya. Ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Dari kelompok 1. Saya Ananda Adam, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya, apakah dari sekolah tinggi kita masih bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah lulus dari sekolah tinggi masih bisa melanjutkan ke sekolah jenjang yang lebih tinggi lagi? Silakan, saya mau menjawab. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan Ananda Adam. Iya. Jawabannya bisa. Oke. Dari situ ketika contohnya jika seseorang memasuki sekolah bidang, Iya. jika ia lulus ia akan mendapatkan gelar D3, lalu ia akan melanjutkan ke D4, di mana jika ia udah D4 ia bisa melanjutkan lagi ke S2 ataupun S3 selanjutnya. Oke, berarti tidak jadi masalah ya. Misalnya lulus dari sekolah tinggi, misalnya sekolah tingginya dapatnya D3 atau misalnya dia D4, ataupun juga ada sekolah tinggi yang S1 ya. Nah, itu silakan nanti masih bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, tidak ada kendala. Dari sekolah tinggi bisa melanjutkan ke S2, S3. Seperti itu bukan ya? Oke. Oke, selanjutnya kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan bisa mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertanyaan yang diberikan oleh kami, yaitu apa yang dimaksud perguruan tinggi vokasi dan apa kelebihannya. Apa yang dimaksud perguruan tinggi vokasi? Perguruan tinggi vokasi yaitu jenis perguruan tinggi di Indonesia yang berfokus pada penguasaan keahlian tertentu yang tujuannya menyiapkan peserta didiknya untuk siap terjun ke dunia kerja. Kelebihan dari perguruan tinggi vokasi yaitu memiliki skill terapan yang lebih mumpuni sehingga unggul dalam aplikasi keilmuan dan sangat dibutuhkan di dunia kerja sebagai tenaga ahli terlatih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ingin menanyakan sesuatu dari lalu dengan apa yang tadi dijelaskan, maka apa keunggulan dari memilih pendidikan jenis vokasi tersebut? Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa keunggulan dari memilih pendidikan vokasi? Oke, siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Haikal Wisana, perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yeah. Itu apa keunggulannya ketika kita memilih perguruan tinggi vokasi? Keunggulannya peserta didik mempunyai skill yang mumpuni yang dapat bersaing di dunia kerja. Oke, memiliki skill mumpuni yang dapat bersaing di dunia kerja. Seperti itu kelebihannya. Oke, bisa? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa Pak? Cukup? Oke. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2.
Oke, selanjutnya ini presenter terakhir yaitu kelompok 4. Oke, kelompok 4 silakan bisa mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan rekan saya. Saya mendapatkan pertanyaan bagaimana cara memilih studi lanjut yang tepat dengan potensi. Setelah saya berdiskusi dengan teman-teman saya mendapatkan jawaban yaitu ketahui kegemaranmu, gali potensi diri, kenali minat serta bakat dalam diri, pelajari jurusan yang ingin dipilih, ingin menjadi apa setelah kuliah, perhatikan peluang kerja, hindari memilih jurusan karena ikut-ikutan, konsultasi dengan yang berpengalaman. Oke. Itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya untuk kelompok 4? Oke, silakan dari kelompok 2 bertanya. Jurusannya sesuai dengan minat dan bakat kita sehingga apa yang paling untuk memilih jurusan yang paling tepat untuk kita. Oke. Pertanyaan dari kelompok 2, faktor apa yang paling mendasar untuk kita memilih jurusan yang tepat untuk diri kita? Oke, silakan yang menjawab. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rojan Salim izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Pilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat kalian sehingga kalian bisa menjalankannya tanpa terbebani. Sekian. Oke, terima kasih. Pilih yang sesuai dengan minat bakat kita agar kita tidak terbebani menjalaninya. Oke. Bisa ada apa? Sudah menjawab? Oke, terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kita semua, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai melakukan diskusi. Semuanya sudah mempresentasikan dan sudah terjadi diskusi antar kelompok. Sebenarnya masih banyak yang didiskusikan, tapi waktu juga yang membatasi kita. Kita sudah berada di ujung waktu layanan. Sebelum diakhiri, saya ingin ada sebuah kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari layanan kita hari ini. Kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari layanan bimbingan klasikal kita hari ini dari awal sampai akhir presentasi tadi. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan bimbingan kali ini, kita harus mempersiapkan diri kita dalam memilih jurusan yang akan datang agar kita tidak merasa terbebani dan tidak merasa disulitkan oleh pilihan kita tersebut dalam menjalankannya di perkuliahan. Oke, beri aplaus. Jadi betul, kita harus bisa memilih jurusan yang tepat sesuai dengan minat dan bakat kita agar kita nanti tidak terbebani saat kita menjalani pendidikan di perkuliahan atau di perguruan tinggi. Evaluasi kegiatan hari ini sudah saya bagikan, silakan kalian bisa mengaksesnya via Asifa My ID untuk evaluasi kegiatan kita ke depannya. Oke, Ustadz berharap mudah-mudahan setelah layanan ini kalian bisa memperbandingkan berbagai macam pilihan yang ada yang ternyata cukup banyak dan bisa kalian pilih, kemudian kalian juga bisa menyimpulkan yang tepat untuk kalian itu yang mana, kemudian kalian merencanakan bagaimana meraih pilihan studi lanjut yang sudah sesuai dengan minat bakat kalian, pilihannya kemana, kemudian jalurnya seperti apa. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan memberkati kita semua. Syukronallah wa minkum. Kita tutup dengan doa. Kita tutup dengan hamdalah untuk mensyukuri semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.